Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Ritania Nurwayun Tias dengan NPM 1910104029 dari konsentrasi pengauditan dari Universitas Tidar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tujuan, kontrol, dan audit pengembangan SLDC, dimulai dengan menggambarkan peran peserta yang terlibat dalam pengembangan sistem, termasuk profesional sistem, pengguna, dan pemangku kepentingan. Kemudian pada topik kali ini juga akan diuraikan mengenai kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem baru. Yang pertama yang digunakan untuk membantu pengembangan sistem informasi di banyak organisasi, termasuk perencanaan sistem, analisis sistem, desain konseptual, pemilihan sistem, desain detail, pemrograman sistem, dan pengujian dan implementasi sistem. Buat tahu lebih lanjutnya, kita langsung cekidot ke materi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai System Development and Program Change Activities. Nah, materi ini aku ambil dari bukunya James A. Hall. Di bukunya seperti ini ya teman-teman. Discussion topic pada hari ini, pertama, itu kita akan membahas mengenai Participant in System Development. Kemudian yang kedua, Information System Acquisition. Yang ketiga, the System Development Life Cycle. Yang keempat, Controlling and Auditing the SDLC. Participant in System Development. Nah, siapa aja sih peserta dalam pembangunan sistem ini? Yang pertama yaitu sistem profesional, yang terdiri dari sistem analis, insinyur sistem, dan programmer. Yang kedua ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir ini biasanya dalam lingkup organisasi tersebut. Kan mereka sudah ingin meminta bantuan untuk membangun sistem. Nah, berarti akan ada penggunanya. Nah, penggunanya biasanya dalam lingkup organisasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada stakeholder. Yang keempat ada akuntan atau auditor. Nah, mengapa sih akuntan dan auditor itu terlibat dengan SLDC? Ciptaan sistem informasi ini memerlukan transaksi keuangan yang signifikan. Perhatian kedua yang lebih mendesak untuk akuntan dan auditor adalah dengan sifat produk yang muncul dari SDLC. Bagaimana akuntan itu terlibat dengan SDLC? Nah, akuntan itu kan adalah pengguna. Nah, akuntan itu berpartisipasi dalam pengembangan sistem sebagai anggota dari tim pengembangan. Akuntan terlibat dalam pengembangan sistem sebagai auditor. Ada yang sebagai auditor, ada yang sebagai pengguna. Nah, sistem informasi akuntansi ini harus dapat diaudit. Information System Acquisition. Nah, terdiri dari dua, pengembangan in-house dan sistem komersial. Pengembangan in-house itu pengembangan yang perancangan sistem informasinya mereka sendiri melalui pengembangan sistem internal. Analis dan pemrogram yang mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sistem custom. Kalau sistem komersial, itu yang terbagi dari 4 nih penjelasannya. Yang pertama, sebuah tren software komersial. Yang pertama, biayanya memang relatif rendah, munculnya vendor di industri yang spesifik. Sebuah permintaan dari bisnis. Ketiga, kecenderungan menuju perampingan dari unit organisasi dan pengolahan data terdistribusi. Nah, apa sih kelebihan software komersial dan kekurangan software komersial? Yang pertama, kelebihannya itu waktu pelaksanaannya lebih cepat, kemudian biayanya lebih rendah, dan sistem yang diluncurkan itu biasanya lebih andal karena yang membuat itu merupakan tim-tim yang sudah kompeten. Nah, kekurangan software dari komersial ini bebas, kemudian kebutuhan untuk customized system, jadi sistemnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dari pemeliharaannya, biasanya dari pemeliharaannya itu akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Kemudian ada jenis-jenis sistem komersial nih, ada dari truncated system, sistem akuntansi umum, sistem tujuan khusus, sistem otomasi kantor, sistem backbone, sistem penjual. Sekarang kita masuk ke the system development life cycle.
Nah, yang kita sebut tadi SDLC. Nah, ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, System Planning, fase 1. Siapa sih yang harus melakukan perencanaan sistem? Nah, biasanya yang harus melakukan perencanaan sistem itu dari programmer perusahaan. Kemudian bersinergi dengan para auditor internal untuk merancang sistem dari keseluruhan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis sistem. Nah, perencanaan sistem strategis melibatkan alokasi sumber daya sistem di tingkat makro. Kemudian ada perencanaan proyek. Nah, biasa seperti orang ingin membuat rumah, pasti ada perencanaannya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, peran auditor dalam perencanaan sistem. Nah, auditor secara rutin memeriksa tahap perencanaan sistem EDLC. Fase kedua, sistem analisis. Yang pertama ada tahapan survei. Apa sih kekurangan dari sistem yang sekarang? Tahapan survei-survei yang tersebut itu akan menunjang suatu sistem baru yang akan dibuat. Kemudian pengumpulan fakta. Nah, apa saja sih kekurangan dari sistem sebelumnya? Kemudian apa aja sih yang diperlukan? Nah, kemudian teknik fakta temuan dari observasi, partisipasi tugas, wawancara pribadi, hingga meninjau dokumen key. Dokumen organisasi adalah sumber lain dari fakta tentang sistem yang disurvei. Selanjutnya, analisis langkah. Langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, kemudian laporan analisis sistem. Terakhir, peran auditor dalam analisis sistem. Seperti biasa, auditor akan bertugas untuk memeriksa fitur-fitur lanjutan. Nah, apakah ada yang harus ditambahkan atau dikurangkan? Fase ketiga, konseptual system design. Nah, ini ada desain pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Untuk keterangannya bisa kalian baca. Kemudian peran auditor dalam desain sistem konseptual, yang mana auditor ini pemangku kepentingan di semua sistem keuangan dan dengan demikian memiliki minat dalam tahap desain konseptual dari sistem. Beberapa teknik audit komputer memerlukan sistem yang akan dirancang dengan fitur audit khusus yang merupakan bagian integral sistem. Fitur audit ini harus ditentukan pada tahap desain konseptual fase kelima, yaitu System Evaluation and Selection. Proses optimasi yang berusaha untuk mengidentifikasi sistem yang terbaik. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu struktur proses pengambilan keputusan ini dan dengan demikian mengurangi ketidakpastian baik dan risiko membuat keputusan yang buruk. Nah, langkah-langkahnya ada apa aja sih? Yang pertama yaitu lakukan detail studi kelayakan. Kedua, melakukan analisis biaya manfaat. Nah, yang ketiga, peran auditor dalam evaluasi dan seleksi. Yang pertama, hanya biaya ex-capable yang digunakan dalam perhitungan manfaat penghematan biaya. Suku bunga wajar yang digunakan dalam mengukur nilai sekarang berasal dari arus kas. Ketiga, biaya satu waktu atau biaya yang hanya sekali dan biaya berulang yang lengkap dan akurat harus dilaporkan. Yang keempat, realita dari keadaan perusahaan itu digunakan dalam membandingkan proyek yang bersaing. Kemudian yang kelima, manfaat tidak berwujud ini diakui sebagai nilai keuangan yang wajar. Kesalahan, kelalaian, dan keliruan dalam akuntansi untuk item tersebut dapat mengganggu analisis dan dapat menghasilkan keputusan material yang cacat. Fase kelima, detail design. Tujuan dari tahap desain rinci adalah untuk menghasilkan penjelasan secara rinci tentang program sistem yang baik, memenuhi persyaratan sistem yang diidentifikasi selama analisis sistem, dan sesuai dengan desain konseptual yang diajukan. Pada fase ini, semua komponen sistem dari mulai tampilan pengguna, table database, proses, and control yang cermat ditentukan. Nah, tahapannya itu yang pertama melakukan desain sistem workflow, kemudian akan didokumentasikan mengenai ulasan dari sistem. Fase ke-6, application, programming, and testing. Yang pertama, menguji software aplikasi.
Nah, semua model program harus diuji secara menyeluruh sebelum mereka diimplementasikan. Nah, untuk apa sih? Kenapa harus diuji? Nah, itu akan mengurangi resiko dari program itu sendiri. Kenapa harus diuji? Karena itu akan memeriksa mengenai resiko bawaan atau resiko setelah diimplementasikan program tersebut. Nah, program software aplikasi ini biasanya memilih bahasa pemrograman dari antara berbagai bahasa yang tersedia dan cocok untuk diaplikasi. Ini bisa kalian baca untuk bahasa pemrogramannya ya teman-teman. Kita next, system implementation. Ini sudah tahap ketujuh. Pada tahap implementasi sistem dari proses pengembangan sistem, struktur database yang dibuat dan diisi dengan data, peralatan yang dibeli dan diinstal, karyawan dilatih, sistem didokumentasikan, dan sistem baru dipasang. Nah, yang pertama ini menguji seluruh sistem. Kemudian mendokumentasi sistem, konversi database, konversi ke sistem baru. Peran auditor dalam sistem ini masih untuk memberikan keahlian teknis, tentukan standar dokumentasi, verifikasi, pengendalian kecukupan, dan kepatuhan XOX. 6. Post implementasi ulasan. Ulasan ini dilakukan oleh tim independen untuk mengukur keberhasilan sistem dan setelah proses evaluasi. Nah, ulasan ini mengulas mengenai desain sistem dan akurasi waktu perkiraan biaya dan manfaat. Nah, yang terakhir yaitu ke-8, sistem maintenance. Fase ke-8 ini merupakan tahapan yang terakhir. Sistem pemeliharaan adalah proses formal di mana program aplikasi mengalami perubahan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna. Beberapa perubahan aplikasi yang lama seperti modifikasi sistem untuk menghasilkan laporan baru atau mengubah panjang dari data lapangan. Pemeliharaan merupakan pengeluaran sumber daya yang signifikan dibandingkan dengan biaya pengembangan awal. Kita masuk ke controlling and auditing the SDLC. Controlling new system development, the controlling system maintenance. Ini terbagi menjadi dua. Yang tadi pemeliharaan sistem dan sistem baru. Yang sekarang kita belajar mengenai sistem baru dulu. Nah, pada sistem baru, controlling ini meliputi sistem otorisasi kegiatan, spesifikasi pengguna aktivitas, desain teknis kegiatan, partisipasi internal audit, uji pengguna, dan prosedur penerimaan. Nah, auditing itu terdiri dari tujuan audit dan prosedur audit. Nah, tujuan audit ini mengenai sistem baru, yaitu memeriksa apakah sudah ada verifikasi aktivitas MBAC sudah berjalan konsisten dan sesuai SOP atau belum. Yang kedua, apakah sudah bebas dari kesalahan dan kemungkinan kecurangan pada program tersebut. Yang ketiga, konfirmasikan bahwa sistem dinilai perlu dan dibenarkan di berbagai titik pemeriksaan di seluruh SDLC. Yang keempat, pastikan dokumen sistem cukup akurat dan lengkap untuk memfasilitasi kegiatan audit dan pemeliharaan. Nah, yang kedua, untuk memastikan tujuan audit yang tadi, maka prosedur audit mengenai sistem baru ini meliputi 8 tahapan. Yang pertama, pengguna dan manajemen itu harus mengotorisasi dengan benar suatu program tersebut. Yang kedua, memeriksa studi kelayakan sistem. Apakah pada tahapan yang pertama di studi kelayakan sistem itu sudah layak untuk dipergunakan atau belum. Yang ketiga, menganalisa secara rinci kebutuhan pengguna. Apakah kebutuhan pengguna itu sudah sesuai dengan hadirnya program yang baru. Keempat, analisa biaya manfaat. Kelima, jangan lupa dokumentasikan proyek. Apakah dokumentasi yang ada di program itu sudah memfasilitasi kebutuhan dari para pengguna perusahaan. Yang keenam, menguji ulang elemen aplikasi. Yang ketujuh, cek daftar problem. Mengapa mengkonversi pada sistem baru?
Lalu cek apakah dengan adanya sistem baru ini dapat menjawab problem-problem tersebut. Kedelapan, dokumentasi sistem sesuai dengan persyaratan dan standar organisasi. The controlling system maintenance atau pemeliharaan sistem. Nah, ini terdiri 5 bahasan. Yang pertama, pemeliharaan organisasi, pengujian, dan dokumentasi. Apakah telah berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau masih ada terkendala. Kemudian, database program sumber kontrol juga harus ada akses-akses yang aman. Yang ketiga, the worst case, itu tidak ada kontrol. Nah, maka dari itu, sebaiknya harus ada persiapan risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian, terkendalinya sistem pengendalian lingkungan. Nah, yang kedua ini tujuan audit terkait pemeliharaan sistem, prosedur audit terkait pemeliharaan sistem. Apa aja sih tujuan audit terkait pemeliharaan sistem? Nah, yang pertama, untuk mendeteksi maintenance program tidak sah, maka yang pertama, prosedur pemeliharaan harus melindungi aplikasi dari perubahan yang tidak sah. Yang kedua, aplikasi bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, database dilindungi dari akses yang tidak sah. Nah, untuk memenuhi tujuan audit dari atas, maka prosedur audit itu terdiri dari identifikasi perubahan yang tidak sah. Yang kedua, identifikasi aplikasi yang error. Yang ketiga, tes akses ke database. Thank you for attention and thank you for your time. Any question, sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi.